Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat dunia akhirat. Oke, sebelumnya boleh Instastory dulu. Boleh ya? Perlu pakai helm, dosa ya. Ada yang dulu kan sini? Gak usah ya. Satu, dua, tiga. Sepi jimu. Jangan dulu deh. Satu, dua, tiga. Kalian soleh semua nih, anak muda aja. Ini yang jempol soleh. Kalau ini masih jempol. Buat yang belum follow, Hanan_. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil. Pertama-tama puji syukur kepada Allah yang kasih kesempatan untuk selalu gabung, bisa pulang setelah sekian lama, ketemu banyak teman-teman yang udah mungkin lebih 17 tahun nggak pernah ketemu. Ketemu para guru, ustaz, orang-orang yang berjasa dalam hidup, dan ketemu kenangan masa lalu. Maksudnya masa kecil. Dan alhamdulillah, makasih juga buat semua teman-teman di sini yang udah mau datang, yang udah mau duduk, dan insya Allah kita niatkan untuk itikaf. Dan saya yakin banget Allah lah yang menggerakkan hati-hati kita semua di sini. Ini ada yang dari Banda Aceh, Aceh Besar, dari daerah-daerah lain, Pidi, terus Mawe, bahkan mungkin ada yang dari Papua. Masya Allah, Allah gerakkan hatinya. Mungkin di antara kita ada yang punya banyak kesibukan di waktu yang sama, tapi masih memilih buat datang ke sini, nongkrong bareng, sharing bareng. Itu semuanya Allah yang menggerakkan hatinya. Di sini kelihatan, Masya Allah, ada 10.000 anak muda. Kalau sebanyak ini aja mudah buat Allah untuk menggerakkan hatinya, apalagi cuma satu orang. Bayangin nih, yang cowoknya ada sekitar 2.000, Allah gerakin hatinya. Ceweknya ada 6.000. Sebanyak itu Allah bisa menggerakkan hatinya dengan mudah, apalagi cuma menggerakkan hati si dia. Itu jauh lebih mudah. Jadi sebetulnya menurut saya ngecengin calon makmum itu gampang. Jangan fokus ke dianya, tapi fokus kepada pemilik hatinya. Kalau kita caper-caper ke dia, lama-lama kadang bikin dia ilfil juga sih. Kalau caper-caperannya berlebihan, malah dia jadi bilang, kok kamu norak banget sih, saking caper-capernya berlebihan. Kalau kita perhatian banget, malah nanti pas sudah nikah, kehabisan ide. Semua jurus sudah dikeluarin sebelum nikah. Pas sudah nikah, kita ngapain ya? Pulang-pulang dong, kan udah dulu gitu. Makanya cara paling gampang tuh caper-caperan aja sama pemilik hati dia dan pemilik hati calon mertua yang berkumis tebal. Kenapa saya selalu menyebut dengan istilah kumis tebal? Karena itu yang paling sulit ditaklukkan. Kalau kumis tipis agak gampang. Makin tebal makin susah.
Jadi kalau kita udah dekat sama pemilik hati, Allah bisa mengubah hati mereka itu dengan cara yang sangat istimewa. Gak sengaja aja berubah isi hatinya. Sehingga tidak perlu kita terlalu berlebihan fokus kepada orangnya, tapi fokuslah kepada pemilik hatinya. Terus saya pengen mengucapkan jazakumullah khair jazak buat panitia yang udah luar biasa mempersiapkan acara istimewa ini, sharing bareng di waktu duha yang cerah. Terutama buat senior-senior saya, senior. Di sini ada Bang Fadil. Bang Fadil ini senior saya yang di Mesir dulu, beliau luar biasa, multi talentnya, bisa apa aja. Dan yang ngajarin ke saya juga tentang gimana hijrah status dari jomblo menjadi pasangan Bang Fadil. Dulu ketika beliau nikah tuh udah patah hati banyak banget ya, luar biasa. Ada teman seperjuangan saya dari SD, ini yang tahu banget cerita saya nggak akan buka semuanya. Kalau pengen tahu tanya aja sama Ustadz Ivan. Ustadz Ivan ini tahu banyak tentang suka duka kita mandi di kali, terus juga banyak lah yang harus disensor, nggak usah dibahas. Ustadz Ivan, Masya Allah. Ada Bang Habibie. Bang Habibie ini pengusaha sukses dari Medan, satu rating juga di Nulis Selamat Bangsa. Bang Habibie ini jago matematika. Jadi dia kalau udah pusing ngerjain soal matematika. Lu gak enak badan, matematika mana ya? Kalau saya ngerjain matematika pusing. Kalau dia kembali. Kalau saya yang senang tuh hobinya ngepoin mantan. Enggak boleh. Move on. Tinggalkan masa lalu. Block, unfollow, left group. Alhamdulillah hari ini bisa saya ke teman-teman anak muda Aceh dan sekampung setanah air. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kita ini coba sharing tentang melibatkan Allah dalam masalah kita, melibatkan Allah dalam masalah kuliah, melibatkan Allah pas lagi kerjain skripsi, melibatkan Allah pas melamar kerjaan, melibatkan Allah pas mau memilih calon pasangan. By the way, saya pernah cerita kemarin, soleh sendiri sama soleh berdua itu lebih seru kan? Udah pernah? Kalau boleh saya tahu yang masih istiqomah, boleh kata istiqomah menjomblo. Boleh kata kalian semua. Kan nanti ada di depan itu ada meja, namanya meja jomblo fisabilillah. Silakan daftar, hanya menyebutkan nama akun Instagram saja. Dan mulai sekarang jangan di-log dan di-open aja. Jadi soleh sendiri sama soleh berdua itu beda. Kalau soleh sendiri itu cuma dapat pahala. Kalau soleh berdua itu selain dapat pahala, dapat bahagia. Kalau soleh berdua itu romantis. Bayangin wudhu, pas mau wudhu tuh kita suka berkali-kali. Kenapa? Suka batal. Kalau sendiri kan gak pernah batal wudhu ya. Kalau berdua batal aja tuh. Apalagi kalau yang mazhabnya sekali sentuh gak batal. Itu diisengin sama pasangan. Wudhu, dari mana sih wudhu? Sentuhan. Batal. Kamu kok gitu banget? Iseng aja. Terus wudhu lagi. Dari mana? Wudhu lagi gara-gara kamu sentuh. Sentuh lagi. Mungkin pertama sentuhnya udah gitu gak usah dilanjutkan. Jadi banyak pahala kan kalau lagi wudhu itu berpahala ya. Tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Dan ngapain juga kita tajdidul wudhu kalau masih jomblo? Tajdidul wudhu itu kalau udah punya pasangan, ada alasan. Dan kalau yang mazhabnya nggak batal, lebih keren lagi. Karena salah satu sunnah Nabi ketika mau ke masjid, pertama bersiwak, kedua berwudhu, ketiga mencium istri, baru ke masjid.
Di situ aja nggak usah kemana-mana. Udah sedikit. Masya Allah ternyata. Dan di dalam Al-Quran banyak banget tutorial ayat khusus buat orang yang nikah. Kalau yang belum nikah sedikit. Yang antaranya ayat yang belum nikah, kalau kalian masih fuqara, asa ayyuhumullah, Allah akan memberikan kalian kecukupan. Tapi kalau sudah nikah banyak banget. Salah satunya ada ayat tentang puasa khusus buat hari nafs. Nanti coba teman-teman buka tuh ayat tentang puasa Ramadan di Al-Baqarah 183 kan 148 tuh. Halaman kedua itu hari nafs banget tuh. Kalau kalian sedang puasa, jauhilah istri kalian. Tapi di malam hari datangilah karena itu sesuatu yang tidak mengapa. Berarti kan Allah kayak pengertian banget ya buat orang yang udah nikah. Kalau untuk buat yang jom bintang-bintang agak kurang. Kenapa? Karena emang masih banyak pandangan. Ngelihat dosa, buka akun syubhat. Tapi kalau udah nikah, ngelihat itu pahalanya kayak sholat 2 rakaat ya. Makanya kayak salah satu hobi saya yang tadi nggak disebutin, memandang istri yang lagi rempong. Jadi kalau pagi-pagi istri kan suka rempong gitu kan, saya dulu ke zaman dulu. Jadi lalu lala. Terus dia tanya, ngapain sih lu apa kamu lihat aku gitu amat? Soalnya aku cuma bisa bernafas dengan melihat kamu. Bahasan dendam. Saya tuh punya hashtag namanya tutorial jomblo. Pakai iketin tali sepatu istri itu berpahala. Jadi kalau teman kita dapat pahala dengan sholat 2 rakaat, kita kadang nggak perlu sholat mutlak 2 rakaat, duduk aja udah berpahala, memandangnya berpahala, berucap yang baik, qaulun ma'ruf, sedekah, ucapan yang menyenangkan itu sedekah, ucapan yang menyenangkan itu sedekah. Ngomongnya kayak gombal-gombal, bapak kamu tukang masnya, kok tahu gitu kan yang standar Andre Taulani lah. Cuma itu dapat dari googling, bukan dari ucapan yang baik sedekah. Belum lagi nanti perhatian sedekah. Kalau belum terlalu perhatian dosa. Perhatian dikit syubhat. Ngeliat aja nggak boleh. Kalau ini semuanya boleh. Pas mau naik motor dia jongkok dulu terus lututnya jadi pijakan untuk istrinya naik ke atas motor. Karena motornya udah juga sih sebenarnya. Sosok romantis gitu kan. Terus kalau mau motoran hujan-hujanan nggak perlu bawa jas hujan atau payung. Begitu hujan langsung buka baju. Kan itu nggak boleh kemasan tetes dari hujan. Buka baju dia pakai, terus kita mau motoran nggak pakai baju. Sampai di rumah terok tantangin. Jadi kita coba belajar gimana melibatkan Allah dalam hidup kita. Rasa-rasanya saya yakin banget nih, ngelibatin teman aja dalam masalah kita itu bisa meringankan masalah ya. Apalagi melibatkan Allah itu ringan banget. Dan Allah itu sami'un, bukan sami', sami'. Arti sami' apa? Betah banget ngedengerin curhat hambanya itu sami'. Kalau kita ngedengerin curhat teman itu kadang-kadang sambilan. Misalnya dia telepon nih curhat, dan itu di loudspeaker gitu kita dengerin sambil di dapur, sambil ngapain gitu kan ya. Kadang-kadang lama nggak direspon, dia tanya, kamu dengar nggak sih? Baru kita lari dengar, terus lari. Kita tuh nggak sami ya, dengerin teman curhat itu males. Atau lebih bahaya lagi, kita curhat sama teman kita, ditikung sama dia. Itu sering kan? Ditikung gara-gara keseringan curhat. Soalnya dia jadi kayak dapat info gitu tentang seseorang yang dicurhatin. Oh, anak orangnya gitu. Jadi dia lebih ngerti. Kasih kado, hadiah yang dia sukai. Kok dia perhatian banget, pernah nggak kenal? Dan lewat curhat-curhat kita. Itu makhluk. Atau ada juga yang konyol banget, pas kita lagi curhat baru prolog, dia curhat balik lebih panjang dari curhat kita. Gue mau curhat nih, tentang masalah keluarga. Oh iya, kenapa ya Pak? Istri gue lagi ngomong, udah terus. Perempuan tuh emang gitu. Saya kemarin istri saya tuh cerita panjang tuh. Kita pengen curhat, malah dia balik curhat sejam, akhirnya dia yang curhat. Jadi kalau makhluk, kalau ke Allah itu sami'un. Betah banget mendengarin curhat hambanya, gak pernah bosan. Gak ada Allah ngomong misalnya malam ini kita curhat sama Allah bilang, giliran kamu kan udah kemarin, antrian nanti yang
Allah tuh dengerin kita curhat setiap malam. Kalau perlu Allah yang ngedatengin kita. Kan setiap malam tuh sepertiga malam terakhir tuh Allah turun ke langit dunia ya. Terus Allah bertanya, hal min hajah, adakah di antara hambaku yang butuh sesuatu biar aku kasih solusinya? Hal min adakah di antara hambaku yang pengen tobat terus aku terima tobatnya? Hal min mustaghfir, adakah di antara hambaku yang pengen minta ampun terus aku ampuni dosanya? Allah yang ngedatengin kita. Ibaratnya Allah yang nge-DM kita duluan loh. Coba kurang apa? Kalau kita nih ngejamperin teman kita berhari-hari dan direct, contohnya aku aja tuh gak biru-biru. Kalau kamu baru mau kita kirim udah typing, kan beda banget ya. Karena kenapa Allah bilang, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da' ujib, langsung direspon sama Allah, langsung typing. Kadang-kadang yang kita pengen curhatin tuh masih di hati kita, nggak ngomong, baru di hati doang, Allah udah kabulkan. Karena kayak gitu. Saya punya teman di Dubai, di Riau. Beliau pernah lihat YouTube, saya nggak tahu siapa juga yang share di YouTube. Saya nggak pernah share di YouTube, nggak tahu siapa. Saya ngerasa tak aja dengerin suara sendiri. Terus ada yang share, dia dengar di YouTube, terus dia bilang dalam hati, belum batin, Allah pengen banget ketemu sama Ustaz ini. Mengerti, nggak ngomong. Sebulan kemudian dia dapat tiket, ada acara seminar saya di Dubai. Kebetulan penelitiannya dia jual tiket itu untuk kegiatan sosial. Dapat hadiah tiket buat ulang tahun dia menghadiri seminar saya. Padahal dia cuma batin. Masya Allah, saya baru membatin aja, Allah udah kabulkan. Akhirnya dia tungguin, dia jemput saya di bandara, terus datangin saya. Saya nggak nyangka ternyata Allah tuh maha benar-benar tahu isi hati saya. Allah benar banget sehingga sekarang saya bisa satu mobil sama Ustaz. Walaupun sebenarnya nggak penting-penting apa sih satu mobil sama saya, tapi buat dia kayak sesuatu gitu. Ini artinya Allah itu pengertian banget. Lebih pengertian daripada teman kita, lebih pengertian daripada ibu kita. Bayangin yang kasih sayang Allah atau kangennya Allah ke kita itu mirip-mirip dengan kangennya ibu ke kita. Teman-teman pernah kangen sama ibu? Sama mak, ibu saya meninggal dalam musibah tsunami. Dulu pas saya lagi kuliah di Mesir tuh, saya selalu kalau kangen sama mak, satu hal yang saya kangen, masakan mak. Kalau udah lama di Mesir, makannya sama ish, roti, sama full gitu, selain dari kacang. Pengen makan asam gelapnya mak. Duh, pengen makan apa? Udang yang apa sih? Diulang apa? Apa namanya? Nah itu asam udang. Oh, asam udang. Pengen? Bukan asam udang. Pengen makan asam udangnya yang diulek sama mak. Kita tuh kalau kangen sama ibu kita, kangennya karena masakannya. Pengen dimasakin, pengen dihidangin, pengen diberikan yang baik-baik gitu. Tapi kalau ibu kita kangen kita, bukan pengen dimasakin, pengen masakin coba. Beda banget kan kualitas kangen kita sama orang tua kita. Kalau kita kangen ibu, pengen dimasakin. Kalau ibu kangen kita, pengen masakin. Bang, rupanya kamu mbak, nyoba aku mau masak asam udang untuk apa? Jadi karena kangen, ibu kita pengen masakin. Kalau kita kangen, pengen dimasakin, kan beda tuh. Allah juga kayak gitu. Kalau Allah kangen kepada hamba, bukan Allah putus sama hamba. Allah pengen kasih kebaikan kepada hamba. Allah kangen sama pendosa. Kenapa? Pengen ampuni dosanya. Allah kangen kepada orang yang sedang punya musibah. Kenapa? Allah pengen kasih solusi dalam musibahnya. Allah kangen kepada yang lalai karena Allah pengen kasih dia pahala dalam ibadahnya. Kalau Allah kangen kepada hambanya, itu karena Allah pengen kasih kebaikan untuk hamba itu, bukan karena Allah butuh sesuatu dari kita. Jadi kalau kita masih gak melibatkan Allah dalam urusan kita, memang siapa yang lebih berhak dan lebih layak dilibatkan daripada Allah? Gak ada yang lebih layak. Kalau kita rajin curhat sama teman, harusnya lebih rajin lagi curhat sama Allah. Kalau sering kita nge-mention teman kita pas lagi ada postingan, harusnya kita lebih sering lagi nge-mention Allah setiap dapat nikmat. Kan etika bersosmed itu kalau misalnya kita lagi makan bareng teman kita nih, atau lagi ngopi, udah gitu foto-fotoan gitu kan, wifi gitu kan, lagi foto-fotoan,
makannya dibayarin sama dia. Jadi kita kayak di traktir gitu. Pulang terus kita posting di Instagram, posting aja. Etikanya adalah ketika kita posting kita nge-tag atau kita mention ke dia ya. Etikanya gitu kan, alhamdulillah hari ini bisa makan wagyu ditraktirin sama siapa gitu. Suka gitu kan? Tapi kalau kita dapat info dari Allah jarang mention Allah. Gimana mention Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena nikmat ini dari Allah. Kayak kata Sulaiman, ada nikmat dari Rabbi. Ini anugerah dari Allah, anugerah dari Tuhan saya. Siapa lagi yang lebih layak kita libatkan dalam hidup kita daripada Allah? Coba teman-teman perhatikan ya surah Al-Baqarah. Coba kalian buka aplikasi Al-Quran juz 2 Al-Baqarah. Ayat 144. Al-Baqarah ayat 144. Kalau kita baca asbabun nuzul dari ayat 144 ini, waktu itu Nabi itu lagi galau. Kenapa galau? Habis diledekin terus sama orang Yahudi. Kan kerjaan orang Yahudi itu suka ngeledekin orang, suka komen yang pedas-pedas di atas saja pokoknya. Jadi ketika kaum muslimin posting, mereka nge-like tapi nggak follow ya untuk jadi komen-komen di atas saja tuh. Apaan? Agama fake katanya, agama ikut-ikutan. Soalnya waktu itu orang Islam sholatnya masih menghadap ke Masjidil Aqsa, belum ke Masjidil Haram. Sehingga orang Yahudi bilang agama Islam itu nggak original. Agama Islam itu akunnya akun fake, nggak original. Dan jadi viral gitu di antara orang-orang Yahudi pakai hashtag Islam fake katanya. Islam fake. Sehingga Nabi dan para sahabat kayak merasa sedih gitu, sering diledekin sama orang Yahudi. Itu gimana ya sih? Mereka ngeledekin kita terus, mudah-mudahan sholatnya dibaca sama, padahal bukan itu intinya. Yang penting menyembah Allah. Tapi orang Yahudi kan cari-cari cara nih untuk ngejatuhin orang Islam. Sedih aja Nabi. Akhirnya tiap hari Nabi ngeliat ke langit sambil ngomongin, Allah bisa nggak ya kita dipindah aja? Cuma mau minta nggak enak sama Allah. Masa gitu aja minta ke Allah, jadi kayak malu sama Allah. Cuma ngomongin doang, Allah bisa nggak ya kita dipindahin? Bisa nggak ya kita dipindahin? Cuma ngomongin dalam hati tuh, nggak lama kemudian berayat. Gimana kamu setiap hari mendengarkan ke langit? Tidak perlu apa-apa, cuma membantu doang. Maka kami pindahkan kiblat itu ke arah yang kamu sukai. Wasiru qaulakum kami jahalu bi innahu alimun bidzati. Allah tahu banget di sini. Kadang-kadang kita tuh susah mengutarakan isi hati. Kayak ada orang yang romantisnya itu nggak bisa dengan kata-kata, tapi romantisnya itu dengan perhatian, romantisnya itu dengan simpati, romantisnya itu dengan pengorbanan. Dia nggak bisa berkata-kata yang kayak rayuan gitu, gombal, nggak bisa. Tapi isi hatinya itu jauh lebih dalam daripada orang yang kita gombal. Udah biarin aja, Allah lebih tahu isi hati kita. Gak usah khawatir. Saya tuh pengen ngomong yang gimana gitu, gak usah ngomong gimana ya Allah. Bilang aja ke Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ini biar teman-teman tahu ya. 2006 itu saya pulang dari Mesir. Awal-awal berdakwah di Bandung tuh sebetulnya nggak ada niat berdakwah, niatnya cuma pengen tinggal di Bandung doang karena istri ya bercanda. Nah, pas awal-awal di Bandung saya usaha macam-macam lah, pokoknya usahanya bisnis kecil-kecilan kayak gitu. Terus karena dianggap pernah kuliah di Mesir, dipanggil Ustaz sama orang-orang yang kita kenal. Ustaz, boleh nggak ceramah di tempat kita? Saya nggak bisa ceramah. Ustaz nggak bisa ceramah, udah ke Mesir. Saya soalnya pernah trauma ceramah dulu. Pas saya lagi sekolah di Dewan Islam, kan kita tuh suka kayak ada tugas Ramadan ceramah di masjid, terus dapat tanda tangan dari kan gitu kan. Saya ceramah di masjid. Saking groginya, saya udah siapin teks
konten ceramah saya itu berapa lembar, saya pikir nih insya Allah kalau space itu baru selesai. Baru 3 menit, udah habis bahannya. Terus grogi itu orang pada masih kayak bingung gitu nih ngomong apa sih dari tadi gak jelas gitu ya. Akhirnya saking groginya saya selalu ngomong Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Tolonglah dengan ceramah, karena saya nggak ceramah lagi yang banyak, nggak mau sama sekali. Itulah hidupnya. Kita tolak malah Allah dan jadi kita pengen malah Allah biarkan berdamai. Saya bilang ke orang-orang di sana, saya tuh nggak bisa ceramah bu. Coba dulu Ustaz, nggak mungkin lah ya udah sekolah di Al-Azhar segala macam. Mereka terlalu melebih-lebihkan karena nggak semuanya sekolah saya juga jago gitu. Saya salah satu yang nggak jadi apa-apa sebenarnya. Tinggal juga dekat Karya Keledai di daerah Korea sana tuh. Saya kenangan yang luar biasa tuh. Saya teringat hadis lagi. Kata Nabi kalau baik dengan suara keledai, berarti dia lihat setan. Bertahu sudah. Keledai bersuara saya kamu bilang bersyukur. Kamu bilang terus keledai nggak berhenti berhenti. Akhirnya karena nggak kuat juga dengan suara dia, saya pergi berhenti. Jadi saya tanya mana ini? Saya nggak bisa ceramah gitu. Nggak apa-apa coba aja Ustaz. Akhirnya karena berani paksa-paksa, saya terima tuh undangan ceramah ibu-ibu Majelis Taklim. Saya bingung pakai gaya siapa ya? Saya coba lah gaya Hakim. Halo, betul tidak? Awal-awalnya ya, ternyata saya pikir kan saya baru pulang dari Aceh ke Mesir langsung ke Bandung. Jadi nggak ada logat-logat Bandungnya sama sekali, masih patah-patah gitu. Pengen Hakim tapi Hakim merasa Sumatera. Jadi gaya Hakim merasa Sumatera, patah-patah orang pada gini aja. Saya pikir kenapa sama saya kok kering-kering ini ya? Padahal ini biasa-biasa aja, saya udah habis semua jurus biasa aja. Akhirnya selesai ceramah, mereka senyum agak-agak hamba-hamba gitu. Saya tahu ini nggak bakal diundang lagi, beneran nggak diundang lagi. Besok diundang lagi sama yang lain ya nggak kenal. Udah lagi, coba kalau udah wawancara lagi nggak bisa kayaknya ganti gaya deh, jadi nggak bisa. Assalamualaikum. Ternyata suara saya kurang bass, jadi buat masuk juga suara saya ini. Kan saya terus saya punya teman satu kelas namanya Abang Yusra, itu penceramah banget lah, keren. Saya coba ingatkan dulu kalau ceramah gimana ya. Terus saya coba praktekin, nggak dapat, nggak ada yang ngerti, biasa-biasa aja. Akhirnya mereka jalan-jalan itu nggak jelas, terus udah selesai SMS apa, pulang, udah kampung aja ceramah. Dipaksa. Ternyata jurus yang paling itu bukan niru-niru gaya siapapun, tapi minta sama Allah yang menuntun lisan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadilah nggak jelas saya sekarang. Nah, ceramah sebisanya kamu aja, kayak kalau lagi nongkrong sama teman-teman di kafe gitu aja berceramah. Ternyata malah nyaman, bukan nyamannya yang nyaman buat saya, nyaman makin bingung sebenarnya ceramahnya. Ini ceramah atau lagi curhat gitu kan ya. Tapi ya biasa lah, namanya luar biasa kan. Akhirnya alhamdulillah sering-sering lah diundang-undang kayak gini nggak jelas. Tapi pesan moralnya jelas ya. Pesan moralnya tuh kita mungkin nggak punya bakat, kita mungkin nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi kan Allah Maha bisa. Ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau kita pengen ceramah nggak punya bakat ceramah, Allah Maha bisa. Kita aja kalau jadi bisa. Kita pengen misalnya saya di Bandung baru kenal yang namanya skateboard, baru kenal yang namanya surfing. Karena saya masuk ke dakwah dengan street culture, terpaksa saya harus main pas saya masalah cuma nggak jago. Saya padahal di Aceh ini pada Aceh pusat surfing
bisa, minta aja sama Allah. Apa sih yang nggak bisa buat Allah? Mungkin kita nggak bisa banyak hal, tapi Allah bisa segalanya. Itu modalnya, makanya libatkan Allah. Kita bilang, saya nggak jago matematika. Allah maha sari'ul hisab. Apa sari'ul hisab kalau di angle matematika? Lebih cepat lagi ngitungnya daripada kita. Kalau kita ngitungnya pakai rumus yang panjang, Allah dari ujung ke bawah itu cepat banget tuh. Saya belajar tuh dari Bibi, kata Bibi, kalau kerjain matematika itu nggak usah terlalu panjang rumus-rumusnya, yang penting selesai. Jadi dia kalau ngajarin matematika ke adik kelas tuh pakai cara cepat. Kalau Bibi aja bisa cara cepat, apalagi Allah yang sari'ul hisab, lebih cepat lagi daripada kita. Lebih cepat daripada komputer, kalkulator, segala macam teknologi perhitungan. Minta aja sama Allah, saya nggak bisa matematika, ya Allah, Engkau yang maha sari'ul hisab, bantu saya. Saya nggak bisa fisika, saya nggak bisa biologi, saya nggak bisa ini dan itu segala macam. Kita emang nggak bisa, Allah maha bisa. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita nggak bisa, Allah maha bisa. Itu aja modalnya. Dakwah juga kayak gitu. Saya ngerasa saya itu bukan programmer, bukan konseptor, nggak ada lah kayak gitu-gitu, nggak ada leadership sama sekali. Pokoknya from nothing lah. Bukan siapa-siapa gitu. Ditambah lagi emang dengan background keluarga yang orang biasa banget, rakyat jelata banget lah pokoknya. Ayah saya tukang pangkas. Dulu saya kalau belajar ngaji itu diantarin ayah saya naik sepeda ontel kemana-mana. Bukan siapapun, sama sekali nggak punya apa-apa. Tapi kan saya punya Allah. Pas saya mau berdakwah di Bandung, nggak kebayang akan kayak gimana dakwahnya. Minta aja sama Allah, ya Allah, beri saya ilham kebaikan, beri saya ide-ide yang cemerlang, beri saya gagasan-gagasannya yang bagus. Minta gagasannya kepada alimun yang maha tahu, kepada hakimun yang maha bijaksana. Minta aja semua kepada Allah, libatkan Allah dalam masalah. Sehingga saya berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kalau beri saya petunjuk dalam dakwah, itu kan doa Ashabul Kahfi pas mau berdakwah. Tiba-tiba Allah munculkan ide-ide, gagasan-gagasan. Dan nggak harus ide dan gagasan itu munculnya di benak kita, kadang di benak tim kita, teman kita, murid kita, siapa aja lah. Yang penting untuk kebaikan bersama. Karena kalau semua ide itu dimunculkan di benak kita, nanti kita jadi besar kepala, merasa kita paling berjasa dalam organisasi. Itu nggak sehat. Toh Nabi aja yang udah keren banget, kadang-kadang ide cemerlang itu Allah titipkan di benaknya Umar bin Khattab. Sehingga pernah Nabi berbeda pendapat sama Umar, tapi Umar yang dipilih sama Allah. Kayak pas pulang perang Badar tadi, masalah tawanan perang, Nabi memilih pendapat Abu Bakar yang menembus tawanan perang, sedangkan Umar menunggu mereka dieksekusi mati. Nabi memilih pendapat Abu Bakar, Allah memilih pendapat Umar. Kenapa Allah nggak kasih aja wahyu kepada Nabi supaya nggak perlu musyawarah? Karena kalau kayak gitu berarti kita nggak bisa meneladani Rasulullah SAW untuk membangun teamwork. Lalu Nabi menjadi orang yang tahu segalanya sehingga tidak bisa ditiru. Sengaja Allah titipkan di dalam benak yang lain agar kita tahu ternyata kita nggak akan sempurna kalau sendiri, harus berdua. Kalau sendiri itu nggak akan sempurna, harus berdua. Mungkin bertiga begini. Dua aja deh. Jadi artinya ada kebenaran itu munculnya dari lisan orang lain. Tapi minta ke Allah. Butuh apa lagi? Dalam perjalanan, saya sering kisah itu, mungkin juga sempat dilihat di YouTube. Saya pergi ke Mesir kan nggak bawa uang sama sekali. Modal saya cuma satu. Allah di Indonesia sama Allah di Mesir sama. Yang ngasih saya makan di Banda Aceh dengan yang ngasih saya makan di Kairo itu sama, Allah yang sama. Terus kenapa khawatir? Berangkat aja. Pergi haji juga kayak gitu. Pergi haji minjem uang ke teman $500 berangkat. Sampai di sana bingung nggak tahu makan apa. Saya pernah 2 hari nggak makan apa-apa. Bukan. Cuma minum air zam-zam doang. Saya modalnya cuma wheelchair doang ya, wheelchair, dorongan, beli, begitu dulu belum bisa. Kok nggak ada yang sakit, mau doain orang sakit. Kok nggak ada yang butuh bantuan, nunggu aja nggak ada yang datang sama sekali. Tiba-tiba setelah 2 hari, saya mulai Allah saya dalam kami, kau maha pengasih lagi maha penyayang. Lewat seorang ibu sama putrinya dari Solo. Kayak gini-gini kayak orang bingung kesasar. Ada tanda-tanda nih. Saya samperin, saya tanya, Bu, kenapa kesasar ya? Iya, saya nggak tahu mantap saya di mana nih, haji pertama saya. Kamu ibu dari mana? Dari Solo. Ada bawa name tag nggak? Ya, di situ ada penginapannya. Itu
cari jalan pulang. Oh gitu, ya udah ikut saya aja. Saya juga haji pertama 2001 itu nggak tahu jalan, haji pertama, tapi saya kan ada Allah yang tahu. Ikut saya aja bu, tapi nggak boleh ngomong ke orangnya. Tapi dia galau lagi. Adik tahu, insya Allah. Dengan pede gitu. Tanya, hati dadang juga. Tak kalau lagi kesasar pak. Bismillah, jalan, jalan mencari surat mustaqim, jalan yang lurus, jalan aja. Asa Robbi ayah dia Robbi sawa sabil, jalan, jalan. Beberapa menit kemudian si ibu itu tiba-tiba kaget, loh itu teman-teman saya, oh itu benar tempat tinggal saya, oh masya Allah ini kamu jalan, masya Allah. Tidak berapa lama itu kadek, ya kurang lebih segitu lah. Akhirnya dia masuk, makasih dia. Jadi kadang-kadang ini dikenalin sama teman-temannya, ini ada ini dari Kairo, nemenin saya udah lama dari Kairo beberapa lama, beberapa bulan. Akhirnya besok bisa nemenin kita lagi, nah ini yang saya cari. Insya Allah, akhirnya besok nemenin pas bertawaf banget, pas nanti ada kayak motor dalam gitu kan, jawab kurban, udah dikasih ke kita. Gak banyak sih, cuma beberapa orang, tapi lumayan lah untuk pulang. Terus sampai di rumah saya kirim ke ibu saya, Ma butuh apa? Ini di rumah kita gak ada kulkas mau bulan puasa gitu. Jadi beli kulkas. Di rumah kita gak ada telepon, soalnya kalau kamu telepon harus ke rumah tetangga. Pasang teleponnya ada aja belum bayar sekolah, kirim bayar sekolah. Allah yang kasih rezeki karena Allah Ar-Razzaq. Jadi kita kalau misalnya udah gak punya siapa-siapa, gak usah putus asa, lantai asu. Jangan berputus asa karena selalu ada Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah ada bersama kita. Di Mesir itu saya di Bandung itu saya pernah usaha properti. Setelah beberapa lama usaha gitu, saya coba main di properti deh. Cuman saya punya prinsip, nggak mau ngutang, nggak mau pakai finance, nggak mau pakai bank. Pokoknya berapa duit segitu aja beli. Kalau misalnya cuma bisa beli satu rumah, beli satu rumah. Kalau bisa beli dua. Nah waktu itu kita lagi pengen beli aset ruko. Ada beberapa ruko tuh di daerah Bandung kota. Harganya waktu itu masih 300 juta satu ruko. Sekarang udah 1,5 miliar. Sekitar 5 tahun yang lalu lah. Nah saya punya duit cuma bisa beli satu ruko. Teman saya punya duit juga cuma bisa beli satu ruko, tapi dia beli 3. Kenapa? Dia cuma pakai DP doang nih. Dia DP-in, terus dibankkan, sehingga nanti dia tinggal nyicil. Dan nyicilnya kata dia, saya juga tahu sih kayak gitu standar banget. Nanti yang nyicil yang nyewain ruko kita kan, ada Alfamart segala macam, paling dia nambah-nambah dikit lah, nggak selalu buka terlalu gede. Jadi gampang nyicilnya buat dia. Dia pakai cara itu, saya pakai cara satu ya udah satu aja, nanti disamain paling ya dapat berapa sih gitu. Setelah 5 tahun, sekarang dia udah punya sekitar 10 apa 12 ruko gitu. Dari 12 ruko itu cuma 3 lagi yang nyicil, yang lain kan punya dia. Udah punya sertifikat hak milik. Saya masih 1. Dia bilang ke saya, kamu sih terlalu idealis. Gara-gara terlalu idealis, jadilah kayak gini gak berkembang-kembang. Dari dulu masih punya 1, sekarang udah 10. Kegoda kan, kepancing. Ya juga ya. Tadi awalnya ikhlas, tapi di akhir mulai ragu. Apa saya terlalu idealis ya? Apa saya terlalu kaku ya? Pas pulang dari situ, ketemu sama teman, pulang sama istri, mulai nyari-nyari usul fiqh, nyari-nyari kaidah. Kira-kira kita terlalu idealis gak ya? Ya, kata dia, ya kayaknya sih mulai sama-sama kegoda nih. Padahal kalau kita hitung itu sebetulnya kan kita gak dizolimi ya. Soalnya kalau kita bayar bunga pun, nanti kan naik terus harga rumah itu karena aset rumah tanah kayak gitu pasti naik. Sebetulnya gak kena inflasi sih, kita untung sebetulnya. Hitung-hitung, ya juga satu kalimat dari istri saya bikin saya langsung recovery. Tadi kan udah agak melenceng nih, langsung recovery apa kata-katanya. Nah, tenang aja lah, biar Allah aja ganti. Itu aja kata-katanya. Makanya saya bilang kalau sendiri terus yang ngomong begitu siapa? Susah kan? Pas galau, gimana digalau? Gak ada yang dibisikin. Kalau dibisikin sama teman kos-kosan itu gak kena di hati, beda. Nada suaranya kan ya, itu beda. Kalau istri kita mungkin kata-katanya biasa aja, tapi nadanya kan beda kan? Nada cinta aja. Sehingga langsung kena di hati. Ini juga ya, udah kan kita nikmati aja, kita nggak usah mikirin kayak gitu-gitu. Terus kita mau hangout kemana nih?
yang buat kita bertahan ketika kita yakin kepada Allah SWT. Dan nggak kebayang, alhamdulillah sekarang bukan sukses ya, karena saya nganggap ini bukan kesuksesan. Buat saya dakwah ini adalah tugas, buat saya itu dakwah tugas paling mulia di muka bumi. Karena tugas ini cuma dikasih kepada para anbiya dan para pewaris anbiya. Dokter keren, insinyur keren, pejabat keren, pengusaha keren, tapi di atas semua itu dai, itu yang paling keren. Karena para nabi itu semuanya dai. Jadi buat saya dakwah ini bukan karir, jadi nggak bisa dibilang sukses. Tapi dengan dakwah ini saya nggak kebayang banyak dapat kebaikan. Bisa itu saya bisa dibilang honeymoon itu tiap bulan. Honeymoon tiap bulan. Sekarang saya list, kalau ada yang undang kita nggak langsung menerima, kita list aja, masukin ke list. Nanti kalau kita mau ke kota itu kita hubungin fasilitatornya teman-teman di sana. Misalnya ada dari Jepang, nanti pas ulang tahun insya Allah mau ke New Zealand, terus ke Korea gitu kan. Kalau istri saya mau senang drakor gitu kan. Kita berperjanjian, nanti kalau udah sampai di Korea kamu tetap lihat aku ya. Soalnya kan di sana bening-bening ya. Secara di sini doang ini warnanya. Terus bisa honeymoon kemana-mana, bisa jalan kemana-mana. Allah mudahkan, bukan karena saya sukses, karena Allah mudahkan. Itu gantinya yang tadi dikatakan oleh istri saya, punya kejantan Allah ganti. Teman saya yang punya 10 ruko, kalau mau jalan-jalan mikir. Kenapa mikir? Karena tetap aja ada budget kan. Kalau saya alhamdulillah jalan-jalan, Allah bantu. Sehingga Ustaz, jalan sama siapa? Sama istri boleh nggak? Ustaz, jangan gitu dong, kita baper. Ya udah deh, sama pacar. Ustaz gitu banget saya makin jalan. Jalan sama istri kemana? Kayak kemarin ke Hongkong, kemana? Alhamdulillah bukan pamer, pasti teman-teman udah sering lah sana bolak-balik gitu. Pengen belanja, Korea. Belanja ke Singapura gitu. Gua udah habis garam di rumah ke Singapura. Mencari garam di sini sekarang mulai. Artinya benar-benar Allah kalau kita libatkan itu nggak kecewa yang kita benar. Kalau kita libatkan Allah kita nggak bakal kecewa. Nggak ada yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa. Nggak ada sama sekali. Saya pernah baca kisah dulu. Ada seorang orang soleh lah bisa dibilang di daerah Basrah. Jadi kisahnya gini. Raja Turki Utsmani, Sultan Turki Utsmani pernah muncul rasa pengen banget ke Basrah. Gak tahu kenapa. Pokoknya setiap hari aduh pengen ke Basrah, aduh pengen ke Basrah. Ada apa ya di Basrah? Gak tahu. Pokoknya pengen aja ke Basrah. Akhirnya karena udah pengen terus-terusan ke Basrah, beliau memutuskan saya ada di Basrah. Udah kita jalan pasti dari Turki ke Irak. Lagi jalan-jalan berusukan gitu ke Basrah, tiba-tiba mendengar suara seorang perempuan menangis di dalam rumah. Perempuan ini nangis. Dia ketok pintunya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dibukain pintu. Ya amat Allah, ibu Kiki, ibu kenapa ibu nangis? Ada masalah apa? Bisa saya bantu? Ya suami saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus udah dimandikan. Itu masalahnya nggak ada yang mau memandikan suami saya, nggak mau melayani suami saya, nggak mau mensolati dan menguburkan suami saya. Padahal udah dari tadi pagi meninggalnya. Inilah kenapa yang terjadi? Akhirnya ibu cerita. Kenapa orang-orang nggak mau melayani dia? Karena orang-orang salah paham. Orang-orang menuduh suaminya itu peminum. Orang-orang menuduh suaminya itu berzina. Terus ditanya, benar ibu suaminya peminum? Enggak, karena zaman nggak mungkin suami saya itu orang baik. Terus kenapa dituduh kayak gitu? Soalnya suami saya itu kan pengusaha, ada sedikit rezeki. Setiap dapat rezeki, dia pergi ke beer house. Dia beli tuh bir yang ada di beer house itu, dia borong semuanya. Terus dia bawa pulang ke rumah, di rumah dia pecahin satu-satu. Terus dia bilang, alhamdulillah hari ini saya sudah menghalangi orang dari minum bir. Jadi akhirnya orang yang melihat, wah itu maniak minum tuh selalu keborong botol-botol bir house. Berarti dia peminum. Orang nggak tahu kalau dia sebetulnya menyalahkan orang lain jadi minum. Terus malam harinya dia pergi ke tempat-tempat kayak gituan. Dia bayar itu cewek-cewek, berapa sih harga kalian? 100.000 Pak, nih gua kasih 100.000 satu orang. Ada berapa puluh orang dibayarin, udah pulang ya. Kalau ini nggak usah kerja ya, udah pulang.
suami ibu itu orang yang sangat soleh, orang yang sangat ikhlas, sampai nggak ada yang tahu, saking nggak ada yang tahu, saking nggak jadi salah paham. Akhirnya Sultan penasaran, orang si soleh ini pasti punya sesuatu yang Allah istimewakan buat dia. Ibu, ada nggak pesan-pesan terakhir dari suami ibu? Ada nggak sesuatu yang diinginkan suami ibu yang Allah ingin kabulkan? Kata istrinya, ada. Sebelum meninggal, suami saya berdoa, ya Allah, kalau saya meninggal, please jenazah saya itu pengen dimandiin, disolatin, dikuburin sama Sultan Turki Utsmani. Padahal tinggalnya di pelosok Basra, tapi pengen dimandiin sama raja. Ya Allah pengen, karena Sultan Turki Utsmani itu orang yang soleh, raja yang adil. Saya pengen banget ngefans banget, saya follow dia, cuma nggak pernah dibalas DM saya, ya Allah. Please saya dimandiin sama dia. Ternyata pas ibu ini ngomong kayak gini, Sultan langsung menangis. Oh, Masya Allah, ternyata ini yang membuat saya pengen ke Basra. Allah menarik hati saya, membolak-balikkan hati saya supaya datang ke Basra karena doa orang yang soleh ini. Raja mengatakan, ibu, saya lah Sultan, saya lah Raja Turki Utsmani. Ibu ini menangis, lalu di tahun segitu ke seluruh tetangga, tetangga ini Sultan segala macam, bolehlah orang berdatangan. Tahu kalau laki-laki itu ternyata bukan pezina, bukan pembunuh, tapi dia wali Allah. Lihat, kalau kita melibatkan Allah, banyak kejutan. Tapi kalau kita nggak melibatkan Allah, kita hanya mengandalkan harta, jangan-jangan kita belum dikuburin. Anak cucu kita udah ribut masalah warisan. Bukan sibuk kuburin ayahnya, tapi malah sibuk dengan pembagian dan polemik warisan. Melibatkan harta, melibatkan teman. Kadang-kadang dia punya kesibukannya sendiri, dia di luar negeri, dia apa segala macam. Tapi kalau melibatkan Allah, Allah itu nggak perlu sama sekali. Libatkan Allah. Ada masalah dikit, ilahi, minta sama Allah. Dan gak usah khawatir. Saya mah nggak mau banyak minta sama Allah. Kenapa? Gak enak. Mending ibadah aja, jangan berdoa banyak-banyak. Bukankah Allah itu senang kepada berdoa? Justru kalau kita nggak mau berdoa itu sokong loh. Allah itu gak kayak kita. Kita tuh kalau orang banyak minta kan jadi terganggu ya. Allah tuh kalau nggak diminta, Allah tuh sebetulnya sedih. Berharap kita minta sama Allah. Berharap kita berdoa kepada Allah karena Allah itu gak akan kewalahan mengabulkan doa kita. Bahkan seorang nabi itu disebut sebagai orang yang paling banyak berdoa. Siapa nabi yang paling senang berdoa? Ibrahim. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Awwah itu kata ulama tafsir da'a, suka berdoa. Benar nggak? Maaf ya, ada ahli balaghah Sanifan. Kalau nggak salah gitu ya, awwahun artinya da'a, suka berdoa. Ibrahim itu ada masalah dikit, ya Rabbi. Ada masalah dikit, hasbi Allah. Ada masalah dikit, ilahi. Gitu. Jadi berdoa kepada Allah itu bukan ngerepotin Allah. Justru Allah tuh senang banget kalau kita berdoa sama Allah, karena kita masih nganggap Allah dalam hidup kita. Sama kayak kita ngerjain sesuatu, ada selamatan, ada apa, tapi teman kita nggak dilibatin, kan dia agak tersinggung. Kok kamu nggak kasih tahu saya, biar saya bisa bantu? Emang kamu nggak anggap saya lagi? Kan gitu kan ya? Allah lebih dari itu. Allah tuh pengen dianggap dan paling pantas untuk dianggap. Kalau manusia aja pengen dianggap, apalagi Allah. Makanya libatkan Allah. Terutama ketika kita sudah menetap melibatkan Allah. Saya ceritakan, kalau bisa dibilang saya itu orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Saya orang yang biasa aja, yang mendapatkan bidadari yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dia itu tipe saya banget, dan saya bukan tipe dia banget. Ini yang beruntungnya. Dia itu tipe saya banget. Saya punya beberapa kriteria. Kan kata Nabi juga boleh ya. Misalnya fisik, boleh kan kriteria fisik? Karena kata Nabi perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama fisik, yang kedua keturunan, yang ketiga harta, yang keempat baru akhlak. Yang dimaksud dengan agama di situ itu akhlak. Tapi fisik ditaruh di depan. Karena kalau kita lihat di Instagram kan fotonya dulu ya. Walaupun fotonya hasil editan ya. Tadi gimana gitu diedit di aplikasi, lama nggak edit, semalam kan edit, besok pagi baru posting. Pas kita lihat, Masya Allah luar biasa nih. Ini cewek luar biasanya tipe gua banget, tipe banyak gua harus ketemu sama dia. Pas ketemu, Masya Allah, lebih cantik daripada di Instagram. Ini saya merasa itu tipe saya banget. Pokoknya inilah perempuan yang saya idam-idamkan. Tapi dia
dapatin cowok yang paling dia takutkan. Pokoknya saya nggak mau yang kayak gitu deh ya Allah. Ya Allah, kalau saya dikasih iman, please jangan yang berewokan. Please jam kulitnya jangan terlalu gelap lah. Nanti kalau mati lampu nyari orangnya susah. Terus jangan dari pesantren. Terus juga dia jangan dari Sumatera katanya. Karena dia takut kalau orang Sunda dianggap orang Sumatera itu agak keras kalian. Orang Sumatera sekolah di Mesir. Mesir itu kan Sumateranya Arab. Mesir itu Sumateranya Arab. Di Mesir di Arab juga ada Sumatera, ada Sunda, ada Jawa, macam-macam. Yang cowboy banget. Pokoknya saya serap banget lah. Mesir tuh orangnya tuh easy going banget. Kayak kita pelan-pelan tapi easy going, gak nyimpan di dalam hati itu. Kalau orang Saudi nahan tapi nyimpan. Kalau orang Yaman lembut. Kalau orang Gaza itu pulang banget. Orang Palestina itu terkenal orang yang sangat tough banget dengan masalah. Nah dia bilang, kalau bisa jangan yang ini, jangan yang ini, jangan ini, jangan ini. Semuanya ada di saya. Berdoa kita dia ya Allah. Saya kemarin ketemu orang itu, tapi please jangan yang itu dong, cari yang lain. Saya ya Allah, saya kemarin ketemu dia, please yang itu ya Allah. Ternyata doa saya lagi diijabah. Jadi juga tuh Ustaz ya, dia ngelawan Ustaz. Jadi alhamdulillah dia bilang kenapa ya? Saya tuh selama ini nolak. Pas kamu datang tuh nggak bisa nolak. Kenapa? Emang saya kelebihan apa? Gak punya kelebihan. Saya punya Allah. Kalau ngandalin diri, pasti banyak kekurangannya. Pas dibanding-bandingin gimana pun keren, masih kalah sama yang lain. Keren siapa kita sama Nabi Yusuf? Jauh kan? Nabi Yusuf itu orang ngiris-ngiris saja gak berasa. Kita disuntik sama pentol ditusuk pentol aja udah sakit. Makanya mau adu keren sama Nabi Yusuf kalah. Fisik adu keren sama Nabi Musa, lebih kalah lagi tuh. Menurut sejarah Nabi Musa itu nabi yang fisiknya paling bagus. Saking bagusnya fisik Nabi Musa, beliau tuh kemana-mana tutup pakai bajunya tuh yang panjang, yang tertutup. Kenapa? Gak pengen ketahuan badannya bagus. Kalau kita baru fitness sehari baru pakai baju, kalau bisa Nabi Musa gak gitu. Kenapa Nabi Musa pakai jubah tuh yang longgar-longgar? Gak enak. Perut saya six pack soalnya. Kita baru one pack. Beda banget sama Nabi Musa. Terus difitnah Nabi Musa sama orang Yahudi. Musa Budisan hashtagnya viral aja, jadi trending topik. Semua orang ngomongin Musa apa dan segala macam, dijelek-jelekin. Akhirnya Allah bantu. Nabi Musa mandi di sebuah sumur, bajunya ditaruh di atas batu. Udah gitu selesai mandi mengambil baju, batunya udah pindah. Batunya siapa yang pindahin? Batu gede gitu dipindahin. Akhirnya ngambil renang galah. Ambil galah. Pas mau diambil bajunya di atas batu, tuh baju lari loh. Baca akhir surat Al-Ahzab. Tuh batu lari. Dikejar sama Musa kayak parkour gitu kan. Sambil ngobrol. Parkour pokoknya lah, Musa tuh anak parkour banget. Ngejar baju saya batu. Ngejar kemana tuh batu lari, melewatin tempat-tempatnya di kaum, melewatin skateparknya anak-anak Yahudi gitu kan. Orang lagi main skate, jadi volley gitu kan. Musa lewatin anak-anak lagi main futsal, lewatin anak-anak motor lagi pada balap-balapan. Lewat Musa gak jadi balapan, motornya pada mogok semua. Musa gitu kan lewat. Terkenal Musa badannya paling bagus. Bayangin cowok kayak Musa lari keringetan. Pernah gak coba? Kan saya bilang cowok keren itu rajin olahraga, banyak keringat, banyak mandi, banyak pakai parfum. Maka banyak kasih sayang. Musa tadi itu banget tuh keringetan, lari kebayang imajinasinya waktu itu lewat jauh-jauh. Zain Malik datang, Zain kamu gak tahu sih kita udah itikaf di airport itu dari kemana ya, nungguin kamu gitu kan ya. Zain Malik itu lewat, Justin Bieber lewat, ada kaki lebih lagi. 11-12. Udah gitu Musa ngejar-ngejar ke batu sampai batunya berhenti di
pasar malam. Jadi di sana tuh ada pasar malam, ada biola, ada roller coaster gitu. Berhentilah di tengah orang-orang banyak. Akhirnya dia ambil baju yang Musa, dipakai sama Musa, dipukul batunya, retak tuh batu. Jadi bisa dibilang Musa itu jawara ultimate fight. Dia sekali pukul batu tuh retak. Belum dikunci ya, belum dibanting dengan Musa. Artinya siapa kita? Mau ngebandingin dengan Nabi Adam? Nabi Adam itu dengan kita jauh banget lah. Nabi Adam, sebagian riwayat kata nanti di dalamnya, sebagian mengatakan Nabi Adam itu tingginya 80 hasta. Ini satu hasta, 80 hasta berarti sekitar 40 meter. Ada. Jadi kalau kita di sebelah Nabi Adam, berdiri dua lagi upacara gitu ya, upacara bendera di sebelah ada sebelahnya ada kita, nggak sengaja geser dikit, kita langsung injak, punya apa sih? Ternyata ada kita gitu, saking kecilnya dibandingkan Adam. Dan jangan bilang Adam itu raksasa, kitanya yang hobbit. Jadi apa yang mau dibagi fisik nggak setinggi Adam, perut nggak se-six pack Nabi Musa, wajah nggak sekeren Nabi Yusuf, suara nggak semerdu Nabi Daud, akhlak nggak seindah Rasulullah SAW. Apa yang dibanggain? Makanya kalau nggak ngandelin Allah, kita bisa dibilang nggak punya modal sebenarnya. Nggak punya modal. Kalau yang cewek, ada yang paling cantik. Siapa cewek paling cantik se-Eropa di dunia ini? Sarah. Itu cewek paling cantik. Kalau cowok paling ganteng itu Yusuf, kalau cewek paling cantik itu Sarah. Cantiknya tuh cantik bidadari. Saking cantiknya tuh bikin orang gak bisa tidur. Itu Sarah. Sarah menikah sama Ibrahim dan mereka nikahnya tuh kayak nikah mini gitu. Ibrahim masih kelas 2 SMK, Sarah kelas 1 SMA. Yang satu ketua OSIS, satu lagi wakil ketua OSIS. Masih muda gitu. Nikah. Terus diusir dari kampungnya, pindah hijrah ke Bandung, ke Palestina. Hijrah ke Palestina. Di tengah jalan melewati Mesir. Pas melewati Mesir, kemana Sarah pergi, itu orang heboh banget tuh. Jadi trending topiknya ada cewek cantik, viral aja di mana-mana. Semuanya pengen request jadi followersnya Sarah, tapi gak pernah diterima gitu kan, dia dialog akutnya. Karena follower Sarah cuma 1, Ibrahim. Jangan bangga followers 1,6 juta aja bangga ya. Biasa aja lah. Yang penting followers 1 istri. Itu keren. Udah punya? Gimana mau punya followers? Aku juga gak punya ya. Jadi Sarah. Terus pas sampai di Mesir, saking Sarah itu udah jadi kayak selebgram di sana, Raja Mesir undang dong tuh Sarah, kita bikin event di rumah saya nanti makan malam. Saya pengen ketemu sama selebgram, siapa tahu bisa tambah follower saya gitu. Akhirnya diundanglah Ibrahim supaya bawa Sarah. Pas sampai di istana, tuh raja nggak bisa ngomong, diam aja, kirain stroke. Terus raja nanya ke Ibrahim, ya Ibrahim itu siapa? Terus terang gitu saya aja. Ibrahim tahu rajanya ada hati kepada istrinya. Kalau Ibrahim bilang suaminya, bakalan dibunuh supaya nggak dapetin istrinya. Kan suka colok gitu kan ya? Nah, ada orang yang tetap aja kayak mantan, dia udah cerai belum, suka gitu kan? Kan gak baik banget tuh. Nah ini, wah kalau ketahuan suaminya dibunuh, akhirnya Ibrahim bilang siapa dia? Kata Ibrahim, dia saudari. Saudari, maksudnya saudari dalam keimanan, bukan saudari dalam darah. Oh gitu, akhirnya Ibrahim disambut. Ibrahim dianggap kayak jalan untuk bisa ngedapatin Sarah. Tinggal di istana. Satu malam Sarah lagi lewat di lorong istana, dicegat sama rajanya. Pas mau disentuh, itu raja kesetrum. Nyentuh langsung stroke sebelah. Nyentuh lagi stroke 2 belah. Langsung raja mengatakan ampun, ternyata engkau penyihir. Dan kalau engkau melepaskan kutukan saya, maka aku akan saya biarkan melanjutkan perjalanan ke Palestina. Akhirnya dengan seizin Allah, Sarah pun diselamatkan ketika raja itu sudah sampai. Ini artinya apa? Oh, ngandelin cantik, masih banyak yang lebih cantik. Apalagi Aisyah, dia nggak ada tuh. Aisyah nggak, kalau kemana-mana tuh nggak pernah bawa beauty case loh. Tapi karena beauty case macam-macam ya, banyak beauty case. Tas kita tuh tas Doraemon, isinya beauty case. Biar pink gitu. Aisyah biar pink, tinggal
tinggal bikin dia malu aja udah pink. Aisyah cantik banget sih, pink langsung. Begitu sama suaminya. Dan romantisme keluarga Nabi itu luar biasa teman-teman. Saya kalau udah baca kisah-kisah romantis keluarga Nabi, jadi nyesel. Kenapa? Kok saya nikahnya usia 23 tahun? Tahu gitu usia 11 tahun juga udah nikah. Itu romantisnya keluarga Nabi. Tuh di keluarga Nabi kalau mau minum, Aisyah duluan yang minum. 1 gelas dituangin sama Nabi. Aisyah minum duluan. Kok gitu? Aku cuma minum dari bekas bibir kamu. Aisyah minum, dilihat Nabi mana bekas bibir. Diminum semua. Udah selesai dari itu, makan bareng satu piring berdua, suap-suapan. Sekarang bid'ah. Apa bid'ahnya setelah menikah? Bid'ah setelah menikah adalah adanya gelas papa mama. Itu bid'ah banget. Karena Nabi itu gak ada gelas papa mama, yang ada gelas kita. Mama sama gelas papa. Mau itu kan gelasnya papa, punya papa sebalik. Ngapain harus ada mama papa, yang ada kita, terus love gitu. Nabi itu kan gitu ya. Coba deh terjemahin sirah Nabi dengan konteks kekinian. Tuh ya kebayang banget lah, ternyata rumah tangga Nabi luar biasa. Balik lagi modalnya apa? Dengarkan Allah yang membalikkan hati. Dalam masalah skripsi, dalam masalah sekolah, dalam masalah kerjaan, dalam masalah jodoh, dalam masalah apa aja, termasuk sakit apapun. Ilahi Rabbi, biasakan kayak gitu. Kalau kita udah dekat sama Allah, mintanya tuh gak canggung. Tapi kalau kita jarang-jarang ketemu Allah, jarang-jarang komunikasi sama Allah, kan agak-agak canggung gitu ya. Nah, biasakan dekat sama Allah biar santai. Sehingga kadang-kadang kita cuma membatin aja, Allah udah ngabulkan. Itulah beberapa contoh kisah tentang gimana melibatkan Allah itu luar biasa. Mudah-mudahan saya sendiri ngerasain, pasti teman-teman juga pernah ngerasain. Mudah-mudahan ini bisa mentajdid, memperbaharui iman kita. Kalau kita pengen hidup kita lebih mudah, libatkan yang mana memudahkan segala urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo